Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Pertama yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Abi Kiai Haji Mufid Ma'ruf dan juga Ketua DKM Pak Haji Saprudin, Bapak Haji Edi Hermansyah, akhuna Haji Mukhtar Lutfi, akhuna Haji Nasrullah Nawawi, para guru, para alim, ahbab, hadirin sekalian. Alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesehatan pada malam ini, panjang umur. Dapat hadir sama-sama menyambung kajian kitab Muqaddimatut Tasawuf. Insyaallah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab Muqaddimatut Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuhu li Syekhil Imam Abil Abbas Ahmad Zarruqul Fasi Asy-Syazili radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-khamis alla yaktumahu syai'an min amrihi qalla aw jal hasanan aw qab kana fi janib aw ghairihi la si atara. Kita masih berbicara tentang adab seorang murid kepada gurunya. Adalah hak gurunya yang mesti dipenuhi oleh seorang murid apabila telah mendapatkan, menjumpai guru yang dicarinya, maka dia mempunyai kewajiban, 5 kewajiban atau hak guru, 5 hak guru yang perlu ditunaikan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah kita baca pada bulan lalu. Saya sekedar menyebutkan singkat. Kewajiban murid yang pertama atau hak guru yang perlu dipenuhi yaitu melepaskan dari eksistensi dirinya, artinya menyerahkan dirinya ya, kepada gurunya, baik aqluhu li aqlih, ilmuhu li ilmih, wa diyanatuhu li diyanatih, wa muru'atuhu li muru'atih. Sebetulnya adab ini itu adab yang logis ya. Ketika kita ingin mendapat tambahan dari orang, maka kita mesti berdiri di depan orang itu dengan menyiapkan tempat yang kosong untuk mendapatkan pengisian. Tapi kalau kita datang dengan rasa penuh ya, maka untuk apa dia mencari pengisian itu, tambahan itu? Karena orang yang diisi itu adalah orang yang kosong. Orang yang diberi itu adalah orang yang fakir. Itu. Kita dalam urusan apapun, ketika kita datang ingin mendapatkan ya, pemberiannya, pengisiannya, maka kita datang dengan penuh kekosongan. Kita minta kepada orang tapi nyebutin bilangan harta kita yang gak dikasih ya, kita minjem
Saya sebetulnya punya tanah sekian hektar, sekian hektar, sekian hektar. Itu. Ini masih lagi minjem aja diomelin sama orang. Ya logikanya begitu sebetulnya. Itu adabnya. Ya. Maka itu sebabnya kewajiban pertama ya, yaitu mengosongkan, ya, melepaskan, menanggalkan ya, segala atribut, segala. Ada ungkapan begini. Idza kunta amamal ulama fahfaz lisanak wa idza kunta amamal awliya fahfaz qalbak. Ketika kita berada di depan ulama, maka jagalah lidah kita. Ketika kita berada di hadapan aulia, jagalah hati kita. Ketika datang menuntut ilmu, maka ya, kita datang dengan rasa tawadu, ya, karena kalau ilmu saja tidak masuk kepada orang kabur, ya, apalagi ma'rifat, apalagi anwar ruhaniyah. Yang kedua adalah ya, tidak boleh mengkritik, ya, menentang, ya, ta'arud, ya. Meskipun dia setuju atau tidak setuju, gitu. Itu adab, ya, bukannya kita tidak atau merendahkan akal, bukan. Ya. Karena ketika kita mau memperbaiki sesuatu, ya, tidak perlu mengkritik. Kita membetulkan sesuatu, betulkan saja. Kritik itu kan timbul dari dari kondisi yang kosong, yang kurang. Orang yang serba kekurangan mesti ngeritik, tapi orang yang jika penuh, ya, mengisi, menambahkan, membetulkan, meluruskan. Itu. Bahkan lebih jauh dari itu di dalam tarekat, di dalam tasawuf, ya, guru itu kan untuk mendapatkan anwar, ya, ruhani, maka fokusnya ke situ, ya, seperti yang sering kita jelaskan. Dan orang-orang yang sifat basyariah itu sering menjadi hambatan, halangan untuk mendapat rohaniyah. Ya, zaman Rasulullah SAW dulu pun keluarganya dan orang-orang kafir Quraisy tidak menerima Nabi itu karena melihat Nabi yatim, lihat Nabi dagang ke pasar. Itu yang menghalangi untuk menerima anwar nubuwah dari hatinya. Karena Nabi orang yang kedudukannya di bawah, gitu. Ya, dia orang-orang pembesar Quraisy. Gitu. Ya. Jadi adab yang katanya faqadin qata'al madad, ya, itu adab kecenderungan orang untuk menyalahkan, mengkritik. Itu datang dari kekurangan diri. Ya. Kan orang yang mengkritik itu adalah orang yang membandingkan pengkritik dengan yang dikritik, gitu. Dan jika seorang tidak punya rohani, maka semua persepsinya, pandangannya, ya, akal. Kesempitan akal itu. Sedangkan rohani tidak dapat
diketahui, dipahami kecuali orang yang punya kerohanian. Ya, ketika dia melihat perilaku berbeda, ya, kita melihatnya dengan jumlah pengetahuan kita, ya, terus dikritik. Ya. Tetapi jika orang yang punya pengetahuan luas, bahkan dia mengetahui alasan orang yang melakukan kesalahan, maka dia tidak mengkritik, malah memaklumi kesalahan itu. Jadi orang yang mengkritik itu sebetulnya orang yang memang penuh datang dari rasa, dari kondisi ya, kekurangan, kekosongan. Nah, khususnya untuk orang yang mengisi, maka ya, hindari ta'arud atau naqd, ya, baik li amri dunya atau amri din. Ya. Kita sering tidak setuju dengan pendapat seseorang karena kita tidak setuju itu kan menurut pandangan kita. Dia mendengar jumlah kata-kata orang itu, ya, itu padahal mungkin yang dikatakan oleh orang itu lebih luas, ya, lebih bijaksana yang kita tidak lihat dengan akal sempit kita. Kita sering membetulkan, ya, perkataan orang lain, padahal orang lain berbicara berdasarkan pandangannya. Kita pun mengkritik berdasarkan pandangannya. Kalau kita dengan guru itu kita mengaku dia lebih luas, maka hendaklah tahan kritik itu. Jadi kalau kita kritik, mananya kita memandang, ya, kalau kritik kan membandingkan antara dia dan yang dikritiknya. Ketika kita mengkritik karena kita melihat perkataan dia ini tidak betul, ya, mananya dia sudah membandingkan bahwa dia lebih betul daripada orang itu. Dan itu adab yang salah di dalam menuntut nur rohani. Ya, terkadang anak sering mengkritik orang tua, mengambil kebijaksanaan yang menurut isi otak dia itu tidak tepat. Padahal orang tua, ya, dia melihat secara menyeluruh. Mungkin sepintas kelihatannya merugikan orang ini, gitu. Ya, padahal kata-kata ini manfaat untuk jangka panjang, dan ini yang tidak dilihat oleh kita yang sempit. Seputar itu sebetulnya, ya, kematangan, kedewasaan, keluasan pandangan. Seorang murid datang kepada guru, mencoba membandingkan antara dia dengan guru. Ya. Kalaupun betul guru itu salah, tetapi pembentukan, ya, kematangan diri, ya, cara yang baik itu memang, ya, sedang dididik, kita sedang mendidik diri, gitu. Ya, karena seorang pendidik itu adalah pengajar, pembimbing, bukan pencaci dan pelaknat, ya, ketika dia ingin memperbaiki, membetulkan sesuatu. Ya, orang yang melihat dari atas, misalnya dari menara, kan, dia melihat ke bawah, dia betul-betul melihat secara menyeluruh, integral, ya, dan mungkin universal lah, katakan dia. Ketika dia memberikan satu arahan, ya, itu arahan itu punya makna yang berjangka panjang dan luas. Nah, kita yang melihatnya dari bawah kan nggak melihat, ya. Maka kemudian kita mengkritik, gitu. Dan adab bagi orang yang punya jangkauan yang sempit itu, hendaklah menahan diri untuk itu, pendidikannya di situ. Bukan soal betul salah atau tidak salah, tapi pendidikan diri. Karena ketika kewajiban kita kepada guru sebetulnya adalah pendidikan kita, ya, pembentukan kita. Berapa banyak
Yang mana mental ini akan kita pakai ketika kita berinteraksi kepada Allah, ma'rifat kepada Allah itu. Berapa banyak keputusan Tuhan kita anggap tidak adil untuk kita. Coba mau ngeritik Tuhan itu. Ya, jika mentalitinya pengkritik, ya Tuhan juga dikritik. Wah, Tuhan gak adil nih. Nah, bisa-bisa pindah agama itu. Ya. Semuanya adalah untuk membangun insaniyah, ruhaniyah. Gitu. Dan yang ketiga adalah hendaklah guru rohani itu satu dan guru ilmu itu banyak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika kita sudah bersama, bergaul dan menjadi muridnya, hendaklah senantiasa ya, memenuhi hak pergaulan itu, hak persahabatan itu. Apa? Yaitu dengan memelihara kehormatan, kemuliaan ya, guru dan juga menjaga adab. Itu hak persahabatan kita kepada mereka. Dan yang kelima, alla yaktumahu syai'an min amrih. Qalla au jalla, seorang murid tidak boleh menyembunyikan urusannya, sedikit atau banyak, baik atau buruk. Di depan guru tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau dia ingin mengatakan problematikanya, jangan dipelintir-pelintir ceritanya dengan dibagus-bagusi. Yang buruk katakan buruk, yang jelek katakan jelek. Ya, karena jika dalam konteks tarbiyah rohaniyah ya, tidak sidik, tidak jujur, maka maknanya dia sudah gagal sebelum memulai pendidikan itu. Ya. Sedangkan orang masuk tarekat, pertama yang sekali masuk tasawuf, pertama kali yang dibetulkan adalah kesidikan itu. Ya. Kesidikan. Ya, pertama itu sidqut tawajjuh. Ya. Kita tidak boleh membuka keburukan kita kepada semua orang kecuali kepada ya, orang yang akan membetulkan kita, yang kita panggil, kita sebut dia guru. Maka tidak boleh menyembunyikan sedikit pun tentang urusan dia itu ya, baik qalla au jalla, hasanan au qabihan. Ya, kana fi janibi syaikh au ghairih. Ya, kepada siapa saja, kepada guru atau orang lain, ketika kita minta untuk ya, nasihat atau gitu, terlebih lagi kepada gurunya. Bal yufatihuhu bihi qabla talabih, bahkan dia sudah buka-bukaan sebelum diminta. Ya. Dia datang mengadu, misalnya kita ngadu kepada seorang ulama, seorang guru, ya, menceritakan sesuatu, maka ya, ceritakan yang sebenarnya dan semuanya. Jangan sampai menyisakan pertanyaan ya, guru untuk meminta diterangkan bagian-bagian yang disembunyikan. Bahkan kalau ada pikiran untuk disembunyikan, itu malah yang mesti dilawan dan untuk dibuka. Karena pada hakikatnya kita sedang memohon kepada Allah, ya kan? Ya kita ketika kita perlu banget datang kepada orang kaya untuk mohon agar rezekinya dikatakan kepada, itu rezeki Allah sebetulnya. Gitu. Ya. Datang menuntut ilmu, ya, maka betul-betul
rasa keperluan kita kepada ilmu juga di depan guru itu ya mesti tulus. Begitu juga kita perlu maqam, ya, perlu nurani, ya. Hati nurani, ya. Atau akhlakul karimah. Bal yufatihuhu bihi qabla talabih. Apalagi sampai misalnya, ya, ini kaidah umum pun artinya bukan seorang murid dengan guru dalam madrasah tasawuf, bukan. Secara umum orang datang kepada ulama minta nasihat, minta pandangan, jangan membawa cerita yang dusta. Ya, apalagi sampai guru bertanya, ya, mengorek-ngorek gitu. Karena orang memberi nasihat itu kan harus sesuai dengan faktanya. Saya teringat waktu kecil ada dua perempuan, anak dengan ibunya datang ke orang tua itu minta doa agar sidang dengan suaminya itu dibatalkan. Kenapa? Dia bicara di depan ayah saya itu, suaminya akan menyeret dia ke pengadilan kena tuduhan dia serong katanya dengan orang. Jadi minta doa, datang ceritanya. Saya datang, Kiai mohon doa. Suami saya menyeret saya ke pengadilan karena dia menuduh saya serong dengan laki-laki lain. Jadi saya mohon untuk kalau bisa suami saya batal lah. Enggak diceritain dia serong apa kagak. Akhirnya mungkin bapak saya berfirasat dia memang serong betulan. Ditungguin cerita, enggak dibuka-buka juga cerita itu. Akhirnya ditanya, gua jujur loh, kalau enggak lu udah duraka sama suami lu, duraka juga lu sama kiai gitu. Lu serong enggak? Terus saya ingat saya ya wah katanya, kalau lu nggak jujur lu ngebawa kiai ke neraka katanya, ngedoain orang yang nggak benar, ya udah nggak benar, nggak jujur lagi, ya kalau udah jujur udah gua doain insya Allah yang terbaik buat lu. Ya ceritanya nggak jadi tuh sidang, ya, saling memaafkan. Itu kan konteks umum ya, konteks umum. Apalagi kita memang ingin diobati rohaninya. Ya, kalau kita datang ceritanya benar mulu, kita ya nggak dapat kebenaran itu. Ya, meskipun benar pun, ya, ana faqir, ana dhaif, ana muqassir, ana jahil, ana berarti datang dengan kosong maka penuh, maka diisi. Ya. Sebetulnya itu logika itu ya kalau ya, tapi untuk urusan ma'rifat itu memang ya, perlu ketawaduan yang ya, tinggi. La siyama in khatara bil bali wuku'u katmi, apalagi kalau terlintas ingin menyembunyikan, itu yang perlu dilawan. Ya, wa innama yadhkurul qabiha syar'an. Ya, kita menyebutkan keburukan itu sah menurut agama. Kenapa? Li talabit tanassul minhu, karena kita mohon dicabut ya, keburukan itu. Bidakwatin salihatin, dengan dakwah yang salihah, au himmatin sadiqah, dengan kesungguhan kita ingin berubah. Himmah yang sadiq. Baik itu himmah guru ketika guru itu mendengar kesungguhan kita ya, ingin berubah, ingin hilang keburukan itu ya, dengan menceritakan yang betul ya, yang jujur, yang benar, maka himmah ya, artinya konsentrasi hati guru kepada Allah itu akan menarik
hati kita untuk juga mendekatkan diri kepada Allah. Au isyaratin nafi'ah atau isyarah yang bermanfaat dari nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh guru, maka betul-betul sesuai real dengan realita. Ya kalau tidak gimana? Kita membawa cerita yang bohong, maka guru memberi nasihat berdasarkan cerita yang dibikin itu ya nggak dapat apa-apa, karena dia sendiri akan tahu ya, bahwa nasihat ini tidak tepat dengan hakikat yang sebenarnya. Gitu. Summa yastaghfirullah wa la yadhkuru dzalika ba'da dzikrihi lahu. Kemudian memohon ampun kepada Allah dan setelah dia menyebutkan itu ya tidak boleh lagi menyebutkan illa an yatlubahu bihi syai', kecuali jika diminta lagi. Setelah itu udah jangan disebutkan. Ya, datang ya katakan ya sudah ya mohon ampun, maka tidak boleh disebutkan lagi kecuali diminta. Ya. Terutama sesuatu yang apabila kita timbul buruk sangka kepada guru itu harus diucapkan betul. Ya. Kok saya nggak hilang-hilang? Ya. Curiga, buruk sangka itu kalau tidak dimuntahkan, ya, maka itu penghalang untuk masuknya madan ya, kepada hati. Ya. Al-Fakir punya pengalaman, saya termasuk yang tidak berani berkata depan guru, tapi cuma beraninya action gitu. Kalau saya ada rasa buruk sangka, saya cium kakinya gitu aja untuk menepis, membuang gitu. Dan guru itu mengerti bahwa ya ada ketakaburan kita ya. Karena begini, persoalan buruk sangka itu adalah karena hati kita buruk. Apakah orang itu baik dan buruk itu bukan urusan kita. Kita sedang mendidik diri, ya maka didiklah sebaik-baiknya. Jangan ikut campur urusan orang. Urusan orang, urusan Allah ya, urusan dia dengan Allahnya sendiri kan begitu. Nah kalau kepada orang yang kita anggap guru ternyata kita tidak bisa menahan buruk sangka, maka penyakit itu. Bagaimana dengan orang yang kita anggap sama dan biasa? Ya, maka dia akan semakin buruk dan takabur. Ya. Nah orang menyangka di dalam tasawuf itu guru ditakdiskan banget karena adab, padahal itu adalah latihan agar ketika kita di ring kehidupan yang hakiki, kita memang orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu. Nah, kalau kita tidak dididik di sini, di orang yang kita berbaik sangka, di orang yang kita menyangka ilmunya lebih baik, amalnya lebih baik, ma'rifatnya lebih baik. Nabi mengaku di depan sahabatnya, ana akhsyakum wa atqakum wa a'lamakum. Saya orang yang paling takut, paling bertakwa, paling ya, saya puasa, saya tidur, saya kawin. Kenapa kamu mau? Ya, itu juga merupakan metode ya, pendidikan kepada para sahabatnya. Wasti'zanuhu fil awaid wal asbab wal mandubat muhim. Kita minta izin kepada guru itu penting. Urusan awaid, urusan yang kehidupan biasa. Wal asbab, usaha. Wal mandubat yang bersifat mandub. Illa ma yatakarraru fi umumil awqat, kecuali sesuatu yang memang pada umumnya kita ulang-ulang. Kita pergi ke warung, kita itu enggak perlu izin. Kita ya, mengerjakan yang rutin itu tidak perlu izin. Au wa yakunu mustabsya'an au daruriyan, dan juga yang buruk. Ya. Masa kita mau marahin orang minta izin, saya sebel banget saya mau marahin minta izin ya. Atau yang daruri, yang mendesak. Ya. Ada kebakaran di sana, saya minta izin yang mau nolong orang, itu kan daruri yang urgen. Tapi yang bersifat mandubat ya,
orang yang khidmat setiap hari, yang mungkin sering diajak makan setiap hari, dia mau puasa ya izin. Ya, karena ketika makan, misalnya guru itu ngajak makan, maaf saya puasa, itu juga ya tidak beradab, gitu. Kecuali puasa wajib, ya. Itu yang mandubat. Fa innahu la yasta'zinu fihi illa li ahadits salas. Ya, dia tidak minta izin kepada gurunya kecuali salah satu daripada tiga ini. Ya. Pertama, hirsin nafsi ala kitmanih li'anna dzalika illatun wa khiyanah. Apa? Hirsin nafsi itu keinginan nafsu ya untuk menyembunyikannya. Itu. Karena itu merupakan illah dan khianah, penyakit dan pengkhianatan. Yang kedua, wa khaufi dararin minhu aw tashtitin liyadulla ala ma yadfa'u dzalik. Ya. Takut doror, ya. Takut doror, takut terjadinya bahaya ya, kepada gurunya itu, atau tashdid. Tashdid itu pecah, ya, kacau gitu. Liyadullah ala ma yadfa'u dzalik, menunjukkan kepada sesuatu yang mendorong untuk terjadinya bahaya. Yang ketiga, hifzul hurmah indal liqa, menjaga kehormatan ketika bertemu. Liqaulihi ta'ala, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana mereka ketika bersama Rasulullah untuk perkara yang jami', artinya perkara yang umum, maka mereka tidak meninggalkan Nabi itu kecuali mereka minta izin. Gitu. Termasuk murid mau kawin lagi minta izin tuh sama gurunya tuh, nggak boleh. Ya, jangankan minta mau kawin lagi, mau kawin aja minta izin. Saya ya Allah. Nah, artinya tidak boleh ada yang disembunyikan. Kita jangan melihat bahwa guru itu seperti tukang sihir yang melihat di bola sihir, ya, tahu apa aja tentang kita. Kalau kita ingin mendapat pengisian, apa doanya, apa himmahnya, apa rohaninya, maka bikin kita itu semuanya guru tahu. Tentang apapun guru tahu, sehingga pengetahuan guru kepada kita semuanya, maka ya kekosongan itulah yang kemudian ya, diisi oleh guru ya, melalui tadi doanya yang soleh, himmahnya yang aliyah, atau isyarahnya. Artinya ketika dia memberikan nasihat lalu dia ingat muridnya yang sudah buka-bukaan dan ya, di hati guru itu sudah ada muridnya itu, maka ketika dia memberi nasihat, ya, maka Allah akan memberikan pemahaman isyarah kepada muridnya dari nasihat itu. Ya, itu salah satu manfaat. Ya. Kalau makanya di dalam metode praktisnya, manhaj amali, ya, di antara zikir kan manhaj praktis, mujahadah, sukhbah, dan satu lagi mudzakarah. Mudzakarah itu sharing atau konsultasi begitu. Mudzakarah itu kenapa disebut mudzakarah? Mudzakarah itu kan saling mengingatkan. Artinya kalau kita tidak bicara kepada guru, kita pun tidak mengingatkan guru bahwa guru tugasnya mendoakan kita. Ya, guru tugasnya adalah memberikan isyarah. Ya, guru tugasnya adalah menularkan himmah aliyahnya gitu. Tapi kalau kita jauh ya,
gimana bisa ada interaksi yang baik gitu. Nah, maka adanya mudzakarah, maka adabnya adalah tadi buka-bukaan itu ya, agar guru itu, agar kita itu bisa mendapat banyak kebaikan. Dulu sering guru kami mengatakan, kamu ngomong, saya ini bukan saya nggak bisa ngelihat kalian, tidak bisa ngelihat di Lauhil Mahfuz, katanya. Ya, ngomong, ya kamu ada apa, bicara. Ya, emang guru bisa kayak penyihir, bisa lihat di bola sihir, gitu. Ya dulu guru kami bilang begitu, saya manusia, ana bashar mislukum, ana lastu superman, gitunya. Saya bukan superman, bukan superboy, artinya bukan manusia yang super. Ya, ana bashar dhaif mislukum. Tetapi ada amanat di dalam diriku untuk kamu. Ya, bilang apa yang ada pada kamu. Artinya bahwa itu babullah, pintu Allah untuk ya, kita mendapatkan inayah ilahiyah, ya, anwar rabbaniyah, nur Muhammadi. Itu salah satu adabnya. Nah, kecuali salah satu dari tiga ini, orang yang memang sangat ingin menyembunyikannya, ya, karena itu adalah satu pengkhianatan atau takut membahayakan, atau memang kita menjaga hurmah, baru itu kita sembunyikan. Wa madaru hadza kullihi ala thalath. Ya. Kenapa kita mesti buka-bukaan? Madarnya, ya, titik utamanya, katakan madar itu, ya, semua itu ada pada tiga ini. Tahqiqu wuddih, untuk merealisasikan wud, jalinan kasih, ya, guru itu. Kemudian wal wafa bi ahdi, itu pun merupakan satu bentuk kesetiaan, ya, kepada janjinya. Kita janji untuk setia menjalankan nasihatnya, maka bentuk setia itu adalah dengan muzakarah, dengan menjelaskan diri kita apa adanya. Kita tidak boleh di depan guru kita ingin dipandang baik, kemudian kita berkata dan bersikap yang baik-baik. Ya, untuk apa wong kita memang untuk diperbaiki uyubnya, ya, kenapa kita memoles-moles diri di depan? Gitu. Ya, kan orang sering dekat dengan guru, ya, malah iblis, ya, setelah di depan orang. Karena dia di depan guru tidak jujur, bagaimana di depan orang? Kalau itu sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan, kenapa dia, ya, tidak jujur? Ya. Kami dulu ketika sangat dekat dengan guru, ya, dan guru itu mengingatkan, hati-hati kamu dekat, katanya. Karena guru selalu memperlakukan kita baik aja. Sebuah logika pergaulan, kalau orang itu memperlakukan kita baik, itu kan bukti bahwa kita baik. Kalau kita melihat orang bersikap buruk kepada kita, itu karena melihat kita buruk. Gitu. Orang misalnya merengut, ya, ketemu kita merengut, kita jangan mengatakan kok merengut. Enggak, dia ngelihat kita merengut, maka itu cermin kita, gitu. Nah, ketika guru kok baik terus, apakah kita berarti baik? Nah, di situ celakanya. Ya. Tidak. Gitu. Oleh karena itu kita mesti transparan, ya, kepada guru itu, dan jangan pernah merasa ingin dipandang baik. Ya, bahkan kita berharap dipandang kita kosong, nol, buruk, agar kita diisi dengan, ya, cahaya kebaikan itu.
maka ya, i'tiraf ya, itu adalah merupakan adab kehambaan kepada Allah. Apalagi tidak mau disalahkan. Apalagi tidak mau disalahkan. Itu adab yang sangat ya, buruk. Untuk apa kita menunjukkan kita benar ya, di hadapan guru itu ya, kalau kita ingin diberi mentalitas ya, kebenaran ya. Semua itu adalah merupakan adab ya, karena kita telah memilihnya ya, hubungan kita dengan guru itu adalah hubungan tarbiyah ya. Kita mesti tidak lupa bahwa hubungan kita tarbiyah, dan guru tidak pernah lupa ya. Tidak pernah lupa bahwa apa yang dia katakan, dia tindak, dia lakukan ketika bertemu dengan kita semuanya tarbiyah ya. Tapi kita sering lalai karena memang kita tidak memiliki ya, kerohanian itu. Fa in fa'ala dzalika kana Allahu lahu wa a'anahu ala ma huwa bihi. Jika orang melakukan itu, yang melakukan buka-bukaan tadi, sebetulnya buka-bukaan itu mempunyai 3 makna. Ya, mempunyai tiga titik poin itu. Tahqiq wudih, merealisasikan kesetiaannya dan memenuhi janjinya untuk mendengarkan nasihat, sekaligus wa qiyamihi ma'ahu bi ghayati juhdi, dan dia berdiri bersama guru itu dengan dengan sungguh-sungguh, dengan ghayat juhdi, dengan sungguh-sungguh betul, bukan main-main. Jika melakukan itu maka Allah akan menolongnya. Wa anahu ala ma huwa bihim, dan Allah akan betul-betul menolongnya terhadap apa yang ada pada dia itu. Wa fatahalahu min indih, ya, dan Allah akan bukakan untuk si murid itu ya, min indihi, dari sisi Allah akan berikan putuh pemahaman, putuh pembuka, artinya futuh itu juga fahmus sahih, putuh. Kemudian mendapatkan maqamat nur, itu juga putuh. Wa in kana syaikhuhu duna ma ya'taqiduh. Meskipun syekhnya tidak seperti yang dia yakini. Dia meyakini syekhnya 100%, padahal syekhnya cuma 70% keluhurannya. Ya. Karena yang beri Allah bukan syekh. Kita berada fi babu, ya, fi babi. Maka dikatakan kubrul awliya, Allahumma shalli ala sayyidina, babun min abwabillah. Ya, kuburan para wali itu adalah pintu-pintu. Kubur itu bukan maksudnya kuburan tanah, tapi kalbu maksudnya. Kan hati itu kan di dalam, seperti mayat dikubur di dalam tanah, maka hati itu juga ditutup dengan jasad ini. Itu kubrul aulia, apa yang tersimpan di dalam hati wali itu babun min abwabillah, itu maksudnya. Kuburul aulia babun min abwabillah. Nah, kita datang kepada orang arif itu kan datang kepada rohaninya itu, yang dalam kubur itu, dalam tubuh ini. Itu simbolik, karena ini bukan bahasa umum ya. Ya, bukan bahasa umum. Kuburul aulia babun min abwabillah. Ya, oleh karena itu ya, meskipun guru itu tidak seperti yang kita yakini, tetapi kita mendapatkan melakukan adab-adab ini, maka ya, Allah akan a'anahu ala ma huwa bihi. Apa maksudnya a'anahu ala ma huwa bihi ini? Madad itu masuk ke tubuh kita sesuai dengan kapasitas kita,
seperti bolham-bolham itu, ya, listrik itu masuk ke tubuh bolham itu sesuai watt bolham itu. Kalau 40 ya 40. Ya kalau 70 ya 70, kalau 100 ya 100. Ya. Levelnya bukan lokal, malah nasional, yang gurunya lokal. Kan gitu. Dan di dalam tarekat, si guru itu menyadari, maka kisah seorang guru menghormati muridnya karena ya, dia melihat muridnya lebih luas nurnya, itu adab mereka sudah. Ya, itu sudah adab mereka. Gitu. Karena madad itu sesuai dengan istidad. Ya, bukan kita ingin madad seperti guru itu, tidak. Kita akan ala ma huwa bihi, ya. Kita akan menjadi diri kita sendiri. Ya. Tapi adab, ya, etika untuk membentuk diri, mendidik, ya, adalah seperti itu. Ya, karena persoalannya adalah persoalan kerohanian, ya, persoalan akhlak. Ya, maka kita semuanya harus, ya, betul-betul etis, akhlak. Ya, itu barangkali perbedaan ketika kita melihat orang kita yakini dia kamil, ini kita jadikan sahabat atau guru. Kalau kita jadikan guru, maka punya etika yang tinggi. Ya, karena guru murid berarti proses pendidikan, proses tahzib, ya, proses tarbiyah. Maka kita harus betul-betul ekstra betul-betul dalam, ya, ta'wid, tahzib, membiasakan pendidikan, ya, ya, etika itu. Lianna muamalatahu fi dzalika ma'a rabbih la ma'a syaikhi, karena interaksi dia kepada Allah bukan kepada guru. Ya, kepada Allah bukan kepada guru. Kita ingin ilmu, kita datang kepada orang alim, itu datang kepada pintu Allah, karena ilmu Allah. Ya, kita ingin mendapatkan nurullah, maka kita mesti datang kepada, ya, sahibun nur, ya, sahibul ma'rifah, gitu. Dan kita punya etikanya, ya, kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Ya. Orang ada di majelis ilmu misalnya, ya, tidak menjaga etika majelis ilmu itu rusak. Ya, saya di Bekasi, ya, di Bekasi itu, kalau ngisi pengajian di ibu-ibu, saya itu ngomel aja, karena berisik banget, ya, udah kayak pasar. Saya sering perhatiin, ya, ustadz atau kiai ngajar ibu-ibu, ya, kiainya ngajak ngomong aja, itu ibu-ibunya ngomong lagi. Waduh, ya, karena dia nunggu orang yang paling dihormati baru dia diam. Ini kan dia bukan menghadap kepada Allah. Ya. Nah, ketika dia berada di majelis ilmu dan dia nuntut ilmu, dia harus mengerti adabnya, bahwa dia berhadapan dengan Allah yang, ya, pemilik segalanya. Ya, adapun si guru itu kan wasilah. Nah, kalau kena orang tasawuf itu memang yang ingin dibangun adalah adab dan akhlak, ya, maka memang, ya, semuanya dia akhlak. Maka dia katakan at-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf itu semuanya adab. Ya. Wa qablahu adab wa ba'dahu adab wa fawqahu adab wa tahtahu adab. Sebelumnya adab, sesudahnya adab, atasnya adab, bawahnya adab, kanannya adab, kirinya adab, depannya adab. Artinya, ya, rotasi kehidupannya semuanya ada. Maka dikatakan orang tasawuf adalah aristokrat kerohanian. Ya, dia berinteraksi kepada orang, dia berinteraksi kepada Allah, itu inti adabnya. Ya, kalau ngelihat orang, kayak suami ngelihat istri atau istri ngelihat suami. Kalau ngelihat antara dia manusianya susah untuk melihat kemuliaannya, tapi kalau melihat ini adalah perintah Allah, maka dia memuliakan Allah. Ya.
kemuliaan suami adalah kemuliaan Allah, kemuliaan istri adalah kemuliaan Allah, maka dia adalah hamba Allah, bukan hamba selain Allah. Kan itu intinya. Nah, jika dia kepada guru untuk meminta agar Allah diberi adab, tetapi dia datang tidak dengan adab, ya artinya pahami acuan acuan pikiran ini dalam seluruh adab-adab yang ada di dalam tasawuf itu. Jadi hakikatnya kepada Allah. Ya. Kan orang apa output dia keluar dari tasawuf? Dia syuhud. Arti syuhud berarti dia sudah tidak lagi melihat. Bahkan akhirnya dia mengatakan makhluk itu ilusi. Tidak ada. Jadi dia berinteraksi dengan Allah. Ketika syariat menyuruh hormati tetamu, hormati tetangga, hormati orang tua, sayangi anak, sayangi istri, hormati suami, hormati guru, sayangi bawahan, ya, berarti dia semuanya ya, etika kepada Allah. Ya paling kurang itu perintah Allah laksanakan, paling kurang tuh. Ya. Tapi sebetulnya dia berinteraksi. Itu sebab mereka mengatakan bahwa agama dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah satu, syariatnya yang beda-beda, tapi din wahid. Apa? Taqdisud dayyan, mensucikan Tuhan, ya, bitakrimil insan, melalui pemuliaan manusia, ya. Itu din. Adapun syariatnya untuk memperoleh insaniyah itulah yang berbeda-beda. Itu. Karena aku diutus liutammim makarimal akhlak. Ya, innama bu'istu, aku diberi Al-Quran dan hadis oleh Nabi apa? Untuk membangun insaniyah, karena disitulah penyucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini mungkin yang luput dari orang-orang melaksanakan agama ini. Dia sibuk dengan teks, ya, dan syariat fisik, ya, dan berantem di situ, ya, mazhabnya, golongannya, partainya, jamaahnya, ya, sibuk di situ. Lianna muamalatahu fi dzalika ma'a rabbih la ma'a syaikhih wallahu waliyul hidayati bi fadlihi wa mannih. Allah lah yang sebagai penolong, ya, hidayah ini dengan segala fadlnya dan segala anugerahnya dan pemberiannya. Nah, ini adab atau kewajiban murid, ya, yang kelima ini, yang ya, 5 kewajiban murid dan hak yang perlu dipenuhi, yang wajib dipenuhi oleh murid, ya, hak guru yang wajib dipenuhi, ya. Karena yang perlu lagi kita pahami bahwa ikatan kita kepada guru itu ikatan rohani, ya, bukan ikatan fisik. Gitu. Maka kita datang dengan kerohanian semua itu. Ya, adab rohani seperti itu, ya, agar rohaniah itu juga, ya, menjadi sarana, menjadi wasilah, ya, untuk membangun rohaniah kita. Gitu. Itu sebab kita mesti ketepikan basyariah itu, ya, kita mesti ketepikan basyariah, karena basyariah ini sudah Allah takdirkan semuanya tanpa ikut campur kita atau yang bersangkutan. Fa innahu baniha, katanya Allah lah yang membangun kehidupan fisik ini. Taib, faslun, ini kemudian pasal baru, ya, wa haqqul muridi ala syaikh. Nah, sekarang kita berbicara, kita ingin tahu apa hak murid terhadap gurunya. Artinya apa kewajiban guru kepada murid. Ya, idza taraha nafsahu baina yadayhi, kalau dia sudah menyerahkan, memasrahkan dirinya kepada gurunya, ala wajhi sidq, pemasrahannya dengan cara yang sidq, yang benar.
Itu sebab dikatakan at-tariqu liman sadaq la liman sabaq. Ya, berguru itu berdasarkan kejujuran, bukan berdasarkan lamanya dia berguru. Ya, at-tariq liman sadaq la liman sabaq. Wah, itu dia udah duluan saya, itu senior. Enggak, itu ya, bukan itu persoalannya, tapi liman sadaq. Ya. Khamsatun itu ada 5. Kalau kita ingin melihat apa kewajiban guru itu kepada kita, la budda lahu, yang mesti dilakukan. Ahaduha, yang pertama, an yahtamma lahu bi amri dini, memperhatikan urusan agamanya, memperhatikan murid. Ya, urusan agamanya murid. Wa dunyahu, dan dunianya. Bi ghayati juhdihi, dengan semampunya. Tapi jangan disangka bahwa tarekat itu lembaga sosial, bukan. Ya, tidak. Ya, namun orang tak ubahnya seperti orang tua dengan anak. Ya, bukan hanya urusan agama, juga urusan dunia. Fala yaddakhiru anhu ma yahtaju ilahi min ilmin, jangan menyembunyikan, menyimpan dari murid, artinya jangan tidak diberikan kepada murid apa yang diperlukan oleh murid dari gurunya itu kepada gurunya, berupa ilmu misalnya, au amal, au hal. Ya. Oleh karena itu makanya tadi adabnya, si murid harus menunjukkan kekosongannya, kekurangannya, karena si guru akan mengisi dengan doanya, dengan himmahnya, dengan isyarahnya. Si guru tidak tahu apakah punya ilmu atau tidak, mesti banyak bertanya, meminta pandangan. Ya, kalau kelihatannya alim aja, yang udah penuh aja, yang gak isi. Gitu. Begitu juga amal. Ya. Begitu juga amal. Orang menyangka, orang apabila masuk tarekat, dia udah pasif, semuanya nanti ya, yang aktif itu guru, bukan, justru sebaliknya. Ya. Karena si guru itu tidak akan mendikte urutan pendidikan kita, itu tidak akan mendikte ya dengan kata-kata. Tapi lebih kepada kita menunjukkan keperluannya. Ya. Seperti orang miskin datang kepada orang kaya, ya tunjukkan keperluannya. Ya. Dan orang kaya juga nggak akan beri kalau nggak kelihatan perlu, gitu. Kalau kelihatannya perlu baru diberi. Ya. Au halin, atau hal. Ya. Au himmatin, atau himmah. Au nasihatin, au nasihah. Au malin, atau harta. Au jahin, atau kedudukan. Au muru'atin, atau muru'ah. Kalau si guru itu punya harta, maka tidak boleh membiarkan muridnya dalam keperluan. Ya. Sementara gurunya kekenyangan, ya, muridnya kelaparan, gitu. Itu guru makanannya sampai busuk, di rumah muridnya kulkasnya kosong. Meskipun concernnya adalah bukan di dunia, tetapi di himmah, di hal, di maqam, di amal, di ilmu. Ya. Tetapi ada hak. Ya. Dulu Al-Faqir bersama guru kami dulu, karena katanya saya disebut anak tertua, kata guru saya. Ya, padahal saya datang paling belakang, tapi kemudian saya disebut anak tertua, katanya. Kamu ya, Ibn Bikir, Ibnu Bikir, katanya. Ibn Bikir itu kan perempuan kita kawinin perawan, gitu. Nah, anak pertama perawan itu kan berarti anak tertua, gitu.
Jadi kalau ada ya murid-murid beliau yang lain keperluan uang, kita yang disuruh. Ya, itu ada masalah, kamu selesaikan, awas kamu nggak selesaikan. Wow, kita nyari duit kemana untuk memenuhi. Ya, habis ya, guru kita nggak punya, tapi dia punya kewajiban, kita yang disuruh. Sampai begitu kasih sayang beliau kepada itu. Maka kalau bicara, kamu jangan diam aja, perlu apa saya kasih. Begitu dibilang keperluannya kan nggak punya. Ya. Kita anak yang tua yang, ya, tapi itu khidmah. Ya, karena beliau selalu mengatakan, satu muridku lebih berharga dari dunia serta isinya. Itu adab mereka. Ya, sebetulnya lebih beradab mereka daripada kita kepada guru itu. Lebih beradab guru karena dia melihat ya, bahwa dia datang dengan sidik dan menadahkan rahmat Allah di depan dia, maka dia ya, takut menyia-nyiakan amanat ini ya, takut Allah ya marah dengan dia, dan sehingga orang yang datang tidak ya, Allah li'annahu ba'a nafsahu minhu, karena seorang guru itu adalah orang yang menjual dirinya ya, kepada muridnya itu. Ya, artinya orang yang telah mengorbankan hidupnya, waktunya, pikirannya untuk khidmah kepada muridnya. Kita punya problem apa sih? Ya, nggak ada, tapi mereka punya problem besar. Ya. Mungkin problemnya nyawa, problemnya rumah tangganya, problemnya emosional, kehidupan emosionalnya dikorbankan, ya, kehidupan materialnya dikorbankan. Ya. Kita senang-senang pelukan dengan istri, ya, sementara ya, itu. Dia banyak mempunyai waktu yang jauh dari situasi emosional itu. Faba'al akharu minhu nafsahu ala wajil mulazamati wal luzum. Maka yang lain pun harus menjual dirinya dengan cara senantiasa ya bermulazamah. Ya. Artinya mulazamah itu punya komitmen untuk menyertai gurunya, bukan fisik tetapi adalah kerohanian. Fa in qassar fi syai' min huquqi faqad khana Allah wa rasulahu wal amanah. Kalau si guru itu taksir ya, kurang sedikit ya dari menunaikan haknya, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulnya dan amanah. Makanya selalu mereka bilang, guru itu bilang, kamu jangan diam saja, ada amanah di sini. Ya, ngomong, katakan, kamu mengalami apa? Agar aku bawa kepada Allah dengan doa, dengan hal, dengan himmah, dengan isyarah, dengan nasihat. Ya. Asani yang kedua, an yarfa'akul fatahu anhu bikulli wajhin. Bagaimana menghilangkan ya beban murid itu dengan cara apapun. Fala yukallifuhu bi khidmatin. Ya, guru itu tidak boleh membebankan murid dengan khidmah. Khidmah itu kita kepada guru, bukan guru. Ya. Ini logika yang terbalik di kita. Ya. Guru itu hampir seperti memperbudak murid. Ya, tidak. Apa yang bisa dilakukan oleh dia lakukan sendiri. Gitu. Tetapi karena ada orang yang sedang membangun kerohaniannya untuk khidmat, ya, maka dia melakukan apa yang guru ingini, dia dului itu. Itu adalah dia sedang membangun dirinya untuk mendidik. Ya, dan guru tidak perlu itu, tidak perlu. Ya. Kita melihat
di Indonesia nih ya, fenomena begini. Mungkin seorang ulama itu adalah seorang yang dikhidmati oleh murid-muridnya, karena khidmah itu wajibul murid, bukan talabul syai', bukan permintaan syai', tetapi itu. Karena murid sedang membangun mental khidmah. Ya, saya pernah terangkan bahwa hidup ini khidmah kepada Allah, tetapi secara fisik kita khidmah kepada orang, gitu. Maka kita mesti tulus khidmah kepada orang karena Allah, agar akhirnya kita berkhidmah kepada Allah. Gitu. Itu kan keperluan kita. Khidmah itu kita perlu punya mental khidmah, maka kita khidmah. Bukan guru minta dikhidmati, ini yang salah. Maka fenomena ini ada pada hubungan murid dengan guru. Tiba-tiba anaknya ngelihat bahwa gurunya dikhidmati, besok anaknya minta dikhidmati. Ini yang kurang ajar. Ya, ya, anak-anak guru akhirnya, lu kan murid bapak gua, lu kudu khidmat. Itu budaya yang perlu dijelaskan itu. Ya. Saya teringat, saya punya orang tua. Saya melihat begini dulu. Saya lihat anak-anak kiai di mana-mana seperti anak menak gitu. Ya. Enggak khidmat kepada bapaknya atau kepada murid atau kepada tetamu bapaknya, tidak. Saya ingat dulu kami anak-anak ya, dari ayah kami dulu, waduh, sering, kok kenapa gua yang disuruh? Kan banyak muridnya. Ya, ada tetamu melotot. Ya. Hormati tetamu itu kan murid dia lah, kan saya anaknya. Mana lebih mulia murid dia apa anak dia? Itu ya, baru kita pahami setelah ya. Berbeda di ulama, bukan murabbi itu ya. Anaknya dihormati di depan orang agar orang menghormati anaknya, itu ya berbeda budayanya, tidak di dalam tasawuf. Ya, tapi terkadang anak pun terbawa budaya yang salah itu, yang keliru itu, karena dia melihat real fisiknya itu. Ayahnya dihormati betul, akhirnya dia pun ya ta'assar, ya terpengaruh dengan situasi itu. Ya, tapi jika dia seorang murabbi, dia akan betulkan terus ya, tradisi itu tidak gitu. Dan kami mengalami dengan guru kami dulu, kalau saya memang senior, kenapa saya sering yang dimarahin oleh guru karena kesalahan senior, junior. Ya, di situ. Itu semuanya pendidikan. Ya. Ya, saya pernah dimarahi karena kesalahan seorang junior. Ya. Kemudian istri saya membela di depan guru. Istri saya dimarahi, kamu berpihak suamimu atau berpihak kepada aku? Ayo minta maaf. Kalau berpihak kepada suami, sana kepada suami kamu. Ya. Lalu saya muncul, saya pun dimarah, kamu tidak menghargai aku karena ya, dia itu sudah bicara kepada aku dan aku sudah iyakan, kenapa kau tidak kan? Jika kepada aku begini, bagaimana kamu kepada orang lain? Gitu. Setelah saya mohon ampun, mohon maaf, mohon, sudah. Gitu. Setelah itu dia malah mengatakan memang si junior itu memang kurang betul, kamu mesti. Ya. Itu dimarah agar kita tidak merasa benar. Ya. Tidak merasa bahwa kita berbuat. Itu semua dilatih sejak awal agar semua itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dan itu kadang kita terusik dengan harga diri. Saya benar, kenapa dia mau? Sudah. Inqata'al madad. Karena lupa bahwa kita dengan guru itu arenanya arena latihan tarbiyah. Kenapa memukul guru betul? Ya, itu arenanya arena tarbiyah, itu yang kita tidak sadari. Ya, kalau marah batal pendidikan, guru benci betul kepada murid batal, itu merusak amanah kepada Allah dan Rasul.
menghina betul, tidak. Semua tarbiyah itu yang kita sering lupakan. Ya. Dan seperti kita kepada anak, kita paham betul mentalitas anak itu yang mudah tersinggung, sensitif, yang lapang, yang begitu juga guru. Ya. Fala yukallifuhu bi khidmatin wala hurmatin. Guru tidak boleh membebani murid untuk khidmah dan menjaga kehormatannya. Ya. Lu nggak tahu gua guru, kurang ajar lu. Wala malin wala ghairi, juga harta dan lainnya. Ya, kita menyangka guru perlu, tidak. Tapi kita perlu berkhidmat dengan diri kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Ya. Jika kita memandang guru perlu, inqata al-madad. Imam Sya'rani ketika datang ke gurunya disuruh membakar kitabnya. Waduh, membakar. Ya, akhirnya dia tawar, boleh nggak kalau dijual? Oh ya boleh dijual. Sudah dijual. Setelah dijual datang, ya sudah Syekh, kitab sudah saya jual, uangnya mana? Ada, bawa sini. Ya. Imam Sya'rani nggak berpikir, ini istiglal apa istiglalnya? Ini mengambil kesempatan ini, gitu. Ya. Tidak. Dia ingin mencabut dari hati kita hub ghairillah. Ya, kita jika punya berpandangan lain, inqata al-madad. Ya. Atau mungkin gurunya toma, inqata al-madad. Karena kita ada di arena tarbiyah. Ya, itu daqiq. Ya, ketika kita sudah mengambil seorang itu menjadi guru, maka punya adab yang sangat daqiq. Itu sebab seseorang ketika masuk tarekat dan mengambil guru sebagai guru tarekat, ya, pikirkan 10 kali dulu. Ya, jangan mudah. Si guru pun jangan memberikan baiat itu seperti menyawer kacang goreng. Itu mutiara. Ya, orang mesti menghargai. Karena dia akan mengambilnya dari tangan Allah. Ya. Karena hubungan mereka bukan hubungan politik, bukan hubungan jamaah, bukan hubungan kelompok, bukan. Nah, dia berkumpul atas dasar hub fillah. Tidak ada kemaslahatan dan manfaat apapun yang diperoleh, kecuali dia datang ila bab min abwabillah, kepada pintu Allah. Illa an yara lahu fi dzalika maslahatan aw masaliha najizatan aw mutaraqqabatan. Kecuali ya, si guru itu melihat murid dalam perkara itu untuk kemaslahatan, untuk satu kemaslahatan, au masaliha najizah, atau berbagai kemaslahatan yang mendesak, au mutaraqqabah, atau kemaslahatan yang ditunggu, yang dinanti, au yutarra ila dzalika ittiraral ja'i lil maitah, atau memang guru itu dalam keadaan yang mendesak, seperti orang yang mendesaknya orang yang lapar menuju kematian. Ya, baru ya, gurunya sudah kelaparan, baru tolong cari makan untuk saya, Bu. Nah, itu mah ya keluar daripada kondisi yang normal ya. Siapapun ya menolong. Sebetulnya begini logika kita minta tolong kepada orang, sebetulnya kita jangan merasa bahwa kita adalah sang penolong, bukan. Ya, karena ada hak orang yang minta, ya, Allah akan memberi melalui tangan kita. Ya, kalau kita bakhil berarti Allah tidak mentajalikan atau memberikan sifat dermawan Allah kepada kita. Ya. Itu sebetulnya
Nah, ketika kita memohon kepada orang, hakikatnya memohon kepada Allah. Kita pun tidak memandang wah bakhil, berarti Allah tidak berikan rezeki kita melalui tangan dia. Itu juga semestinya begitu. Wah bakhil nih orang nih, wah karun nih, tidak boleh. Kita bukan bukan minta tolong kepada orang, tapi tidak minta tolong kepada Allah. Nah, kita pun ketika memberi, ya, ketika orang minta tolong dan kita ingin memberi, ya berarti Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk memberi. Itu rezeki dia. Ya. Akidah ini, akhlak inilah yang raib dari kehidupan umat Islam. Oh, kalau nggak ada saya itu, nggak ada itu. Itu hilang, itu kamus itu di dalam tasawuf. Ya. Fayatasarrafu bihi bihukmi sadaqah ala wajhi alladhi ubiha lahu biqadrihi fi waqtil ihtiyaj. Ya. Mana? Maka ia akan yatasarraf fihi, maka dia akan melakukan, ya, dalam perkara itu bihukmi sedekah, hukumnya sedekah. Kalau itu, kalau orang sudah perlu, maka ada hak sedekah kita, ya, ada kewajiban sedekah orang kepada orang yang memerlukan. Itu agama menyuruh kan, ya, khudil amwal, ya, minal aghniya lil fuqara. Itu kan sudah hukum sedekah. Ambil orang yang orang yang punya keluasan untuk diberikan kepada orang, itu hukumnya udah keluar dari hukum tarbiyah, ya, hakikiyah kepada syariah. Itu pun dengan cara yang dibolehkan, biqadrihi fi waqti, sekedarnya di waktu perlu. Itu jangan keterusan, ya, di saat perlu mendesak, ya. Atau terkadang begini, ya, dibuat atau tidak dibuat semuanya adalah kehendak Allah, ya. Jangankan guru, mungkin kehidupan kita ini ada jiran yang mengalami musibah dan dia perlu, ya. Ada guru, kalau seorang guru ada terkadang dibikin perlu, gitu, dibikin mendesak, ya. Lalu dia utarakan misalnya kepada muridnya bahwa dia sangat mendesak, begitu. Itu tidak peduli apakah mendesak itu memang sebenarnya mendesak atau dibuat hanya untuk tarbiyah. Tapi kedua-duanya adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan persoalan kita ada atau tidak ada, tapi respon kita kepada kebaikan itu, ya, keterpanggilan kita. Itu sebab coba di dalam ukhuwah Islamiyah, jika ada saudara kita datang, saudara ini artinya saudara Islam, datang kepada kita minta bantuan, itu akhlaknya nggak boleh kita tanya, lo minjem duit sama gua emang buat apa lo? Nggak boleh ditanya buat apa. Mungkin ada, ya, mungkin ada apa? Ada kebutuhan yang malu untuk diucapkan, tapi mendesak. Coba terangin dulu, kalau gua tak jelas apa baru gua kasih. Tidak boleh. Kalau itu ukhuwah khosoh itu apa? Ya, ukhuwah amma pun seharusnya tidak boleh. Kecuali memang kita curiga dia sering menggunakan, ya, harta untuk jalan yang tidak benar, baru itu syariah, ya. Tapi kalau ukhuwah khassah tidak boleh. Ya. Bahkan jika kita melihat, ya, ukhuwah khassah ini seperti bainal muridin, antara murid di dalam tarekat. Kita merasa saja, ya, ahbab kita itu perlu, merasa aja belum ngomong. Kalau boleh jangan sampai ngomong, karena orang perlu itu rendah. Orang ngomong perlu itu rendah. Kalau perlu jangan sampai dia rendah di mata kita.
Itu sebetulnya hak ukhuwah itu, kewajiban kita itu sebetulnya. Ya. Sampai dalam hadis dikatakan, ya, jika saudaramu belum mengambil uang dari kantong kita tanpa izin, itu belum ada ukhuwah Islamiyahnya itu. Kalau minta izinnya, ya, itu belum ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah itu udah tanpa izin, sampai seperti itu. Ya. Kalau di Al-Qur'annya sadiqikum gitu. Ya, itu sadiq. Kamu tidak izin, boleh tidak izin memakan dari makanan bapakmu, ibu, pamanmu, dan ya, teman sadiqikum itu adalah ukhuwah. Ya, itu dalil Al-Qur'annya, tapi dalil dalam lapangan kehidupan di zaman sahabat, tabi'in, ya, mungkin ukhuwah khosoh itu akhirnya ada dalam komunitas tasawuf. Itu pun ketika orang meninggalkan kehidupan rohani, jadi seolah-olah kehidupan tasawuf itu ya satu komunitas sendiri dalam, ya. Sebetulnya semua orang Islam di lingkungan tertentu itu ukhuwah khosoh. Gitu. Artinya persahabatan bukan karena kepentingan apapun dunia, kecuali kepentingan iman dan kepentingan ketakwaan. Asalis, dan yang ketiga, an yatafaqqada ahwalah, hendaklah ditanyakan keadaannya, dicari ya keadaannya, fi kulli yaumin aw laila, setiap hari, setiap malam dan siang, setiap siang dan malam. Biru'yati akhira nahari wa akhira lailatihi, untuk dilihat di waktu sore dan ya atau di waktu pagi. Ya. Diketahui kabarnya kalau dia berada di sekitar. Ya. Ditanyakan kabarnya bagaimana, ya, dicari gitu. Itu sebab para murabbi ya, hidupnya mencari kabar muridnya saja, ya, karena itu hak hak kasih sayang, ya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu ashabah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari sahabatnya, wa ya'ti dar Abi Bakar, dan Nabi datang ke rumah Sidna Abu Bakar radhiyallahu anhu fi kulli yaumin marrah bil ghadati wal asyi, setiap hari sekali, pagi dan sore. Wa tafaqada Aliyan, dan dia juga mencari Ali radhiyallahu anhu ma'a Fatimah, bersama Fatimah, ya, akramahallahu li salatihima minal lail, di mana Allah telah memuliakan mereka berdua itu, ya, Fatimah dengan kedua salatnya di waktu malam hari. Wa yajlisu li ashabihi li ikhtibari ma indahum, dan Nabi duduk kepada sahabat-sahabatnya untuk menguji, ya, ngecek istilahnya, ma indahum, apa yang ada pada mereka, li gharadi maraihim indas sabah, ya, li ardi maraihim, ya, indas sabah, untuk diketahui, ya, keadaan mereka di waktu pagi. Wa yatrahul masail alaihim, dan diajukan beberapa pertanyaan kepada mereka dan lain-lain. Ya, li'aradi maraihim itu untuk dinampakkan keadaan yang dapat dilihat. Gitu. Nabi cek itu bagaimana urusan itu bagaimana, ini yang itu bagaimana, itu si anu, itu li'arad maraihim indas sabah. Gitu. Lalu diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Itu semua adalah amanah. Yang ar-rabi', yang keempat, an yanzurahum bi ainil ukhuwati fi huquqihi. Yang keempat adalah yaitu melihat mereka dengan pandangan persaudaraan, ukhuwah tadi itu. Ya. Di dalam hak-haknya, wa bi aini nubuwah bi huquqillah, dan dengan mata pandangan nubuah kenabian di dalam hak Allah, ya. Hak Nabi kepada sahabatnya itu hak ukhuwah,
Ya, itu dia cari. Tetapi ada hak nubuwah. Ya. Hak Allah maksudnya di dalam nubuwah itu, karena Allah memberikan dia nubuwah, maka dia harus berikan. Kalau pewarisnya adalah hak wilayah, hak kewalian. Hak kewalian itu hak akhlak, hak adab. Gitu. Kenapa dikatakan nabi? Karena mereka mempunyai, kalau dalam bahasa tasawufnya, ma'rifat, ya, akhlak, maqamat. Itu nabi. Kalau rasul adalah risalah, zahir, ibadah. Gitu. Maka yang diutus untuk menyuruh ibadah yang mempunyai nubuah. Gitu. Nah, kemudian istilah yang ada di kita al-wilayah. Ya. Nah, seharusnya seorang yang ketika menjadi seorang duat, dai, mesti punya wilayah. Dan kemudian menyampaikannya mesti dengan ya, ilmu. Gitu. Fayutalibuhum bihuquqillahi ta'ala 'alal musyahati bihuquqihi 'alal musamahah. Kemudian si guru itu menuntut, meminta kepada para murid untuk menunaikan hak-hak Allah ya, 'alal musyahah. Ya, dengan cara memaksa. Ya. Wa bihuquqihi, adapun hak-hak guru 'alal musamahah, dengan penuh toleran. Si guru sangat toleran, semua para murabbi itu sangat pemaaf. Kita ini banyak sekali melanggar adab, tapi tidak pernah mereka itu berkata kamu tidak beradab. Itu ya. Karena memang dia tidak akan mengatakan dengan kata-kata tidak boleh. Sehingga murid itu sendiri menangkap isyarahnya. Ya, karena kebaikan itu mesti dibangun oleh dengan dirinya sendiri. Jangan menunggu datang dari luar. Tidak. Kalau dia memang tidak mendapatkan keinsafan, itu berarti tidak ada hak. Artinya tidak ada nasib dia untuk mendapatkan wirasah itu. Kita nggak bisa di dalam tarbiyah, dia diam aja nggak ngomong kalau saya salah. Loh, setiap hari ya ada nasihat, ada teguran, tetapi teguran itu ibaratnya kalau dalam bahasa Arab ya, menegur tetangga kepada isi rumahnya, begitu. Ada istilah apa lupa saya bahasa Arabnya. Ya. Yang ditegur tetangga, kamu salah, padahal yang ya, isi kandungan itu untuk kita. Nah, jika memang dia orang yang ingin mendidik diri, maka dia paham isyarah itu. Hidup ini semua isyarah Allah untuk memperbaiki kita. Ya, orang melakukan kesalahan bukan kita kurang ajar, bukan, itu tarbiyah bagi kita. Urusan dia, urusan Allah, bukan ya, tidak ikut campur. Ya. Saya membayangkan begini. Dulu di zaman tabi'in tidak ada itu buku petunjuk itu untuk beradab itu, tapi mereka beradab. Bahkan perilaku mereka ditulis. Kita sekarang membaca, adabnya begini, itu pun nggak bisa kita laksanakan. Ya. Ya, para sahabat dengan Nabi, di mana dia belajar adab? Tapi masya Allah, tabiin dengan sahabat, ya. Dan kemudian dibukukan itu adab mereka semua. Maka sebetulnya di dalam tarekat, jika dia jujur ingin Allah, itu sudah ada, ya. Sudah include itu, sudah Allah kasih adabnya itu. Makanya jangan berpikir, jangan membaca buku, ya, asal sidik. Tapi ketika orang tidak punya sidik, maka dia harus berusaha sidik dengan mengetahui ilmunya. Karena kalau dia mengetahui ilmunya, dia masa didikte oleh ilmu itu. Sedangkan kesadaran itu timbul dari keinsafan diri. Ya. Putus madan itu jika kita mengharapkan diktean ibarah dari guru. Itu bukan pendidikan, itu ya, Rodotul Atfal itu.
ya, anak TK. Ya, sehingga kita menyalahkan, enggak dibilangin in qata al madad. Enggak ngebilangin guru itu, enggak ada, kan hak dia. Ya, setiap pagi sore jika dia memang berada di majelisnya. Tidak ada, dan justru kita sendiri punya hak untuk bagaimana membangun ketakwaan itu, adab itu. Ya. Makanya ketika sampai kepada satu titik si guru itu marah dan kemudian ditolak, sudah. Ya. Bahkan dikatakan dalam yang sebelumnya itu, kalaupun dia pindah guru tidak bisa, karena bukan masalah gurunya yang masalah, kitanya yang menutup diri. Ya, yang menutup diri. Karena yang beri satu Allah, mau pergi ke guru manapun Allah yang beri. Ibarat orang mondok nggak betah, dikira tempatnya yang salah, bukan dia yang dipindahin kemana yang nggak betah, dia aja yang problem gitu. Ya, begitu pulang ke rumah betah, berarti emang pengen di rumah, nggak pengen mondok. Gitu. Jangan diperbaiki pondoknya, perbaiki dirinya. Itu pendidikan. Ya. Dari pendidikan itu saya sampai terbawa itu ke dalam pendidikan anak-anak saya itu. Kalau ada di ini misalnya ada kayu malang, lalu anak saya jalan lalu kepentok kayu itu, ibunya mau ngangkat kayu itu, saya bilang jangan, didik anak itu berhati-hati agar dia tidak kepentok. Kalau udah hati-hati baru angkat. Itu artinya bangun tarbiyah itu di dalam dirinya. Ya. Kalau ini disingkirin terus, ya, nanti jadi selalu nanti dia punya mental orang yang salah kalau terjadi apa-apa, bukan dia memperbaiki diri. Ya. Dan itu juga salah satu diktean perilaku atau diktean perbuatan itu tidak ada dalam tasawuf itu, semuanya bil isyarah. Ya, bil isyarah. Wa alaihim an yutalibu anfusahum bihuquqil masyakhah. Wajib murid itu menuntut ya dirinya akan hak-hak kesekhan itu. Bukan apa? Ya murid. Wa alaihim an yutalibu anfusahum bihuquqil. Fa innahum in lam yarau al masyakhata lam yaqumu bihaqqi ukhwatin la wala ghairiha. Karena mereka jika tidak melihat masyikhah, keguruan gitu, maka mereka tidak dapat menunaikan hak ukhuwah ya, dan hak lainnya. Wa in ra'auha fabil ahra'an yaqumu bi huquqil. Jadi seorang saya itu selalu dia harus meminta dirinya. Ini bukan murid, guru ya. Guru itu harus menuntut bahwa dirinya syekh. Artinya dia harus sadar bahwa dirinya syekh. Karena kalau tidak maka dia tidak dapat memenuhi hak ukhuwah itu. Artinya guru itu kalau ketemu kita, dia datang dengan syekh. Dia datang dengan kesyekhan itu. Mudahnya begini, kita kan mudahnya guru itu kenapa selalu kelihatan ideal di depan muridnya? Karena dia datang ya, dengan mental, dengan apa? Dengan sikap guru kepada murid, maka si murid ngelihatnya ideal terus. Ya. Tapi kalau ke istrinya yang nggak bawa masyikhah, ya. Obong-obong dia syekh di depan istrinya syekh juga, waduh, kasihan istrinya itu. Ya. Nanti kalau mau tidur malam-malam, hei ini perintah, waduh, ya, kamu harus ya, buka baju meskipun belum diperintah, waduh. Ya. Atau dia diam aja. Kenapa kamu diam aja? Saya pengen tidur. Ya. Kamu mesti paham dong isyarat saya. Waduh. Tidak ya. Sama bini mah dibujuk, dirayu, gitu. Disanjung-sanjung, gitu. Meskipun bohong. Ya. Ya.
Guru kepada anaknya yang nggak datang dengan masyayikh, bapak. Ya, main kuda-kudaan, diinjak-injak sama anak. Ya, ini syekh, nggak ada. Tapi ketika datang dengan muridnya, bil masyayikh, tidak boleh. Kenapa? Karena si murid perlu itu untuk menjaga hak ukhuwah. Ya. Itu sebab yang paling tidak bisa belajar kepada mereka itu bininya, anaknya, saudaranya, itu paling gak bisa belajar. Ya, karena ketika itu si guru datang kepada mereka bukan datang dengan masyikhahnya. Dia datang sebagai pamannya, adeknya, abangnya, ponakannya, suaminya, bapaknya, datang dengan itu. Ya. Saya melihat guru saya, kita di depan, kemudian datang ponakannya, hai, ya selamatnya begitu, gitu. Ya karena saudaranya tinggalnya di Amerika, gitu. Hai, salam, wih, gaul juga nih syekh kita, ya. Itu terkadang orang yang lemah itu terganggu, wah nggak betul nih syekh nih. Ya. Saya melihat ternyata seorang syekh itu, maka ada akhlak yang dikatakan al-mudaroh. Mudaroh itu kalau kita artikan secara luasnya, dia orang yang adaptif atau sociality. Dia berada di kondisi apapun, dia mengikuti kondisi itu. Ya, syekh itu nggak kaku, syekh. Ya. Ke mall syekh juga. Ya. Ke kafe jadi syekh juga, itu nggak ada. Maka Nabi kalau duduk dengan orang kaya, Nabi yang kelihatan paling kaya. Nabi duduk dengan hamba, Nabi jadi hamba. Sampai orang bingung mana nabinya, nggak ada. Gitu. Tapi ketika dia berada dalam majelisnya, huwa nabi, sayyidul anbiya, baru kelihatan. Gitu. Ya itu namanya akhlak al-mudaroh. Ya, mampu lebur dan larut dalam situasi apapun. Gitu. Nah, kita murid tetap menuntut, dan kita mesti menuntut diri dia datang dengan kita sebagai syekh, jangan menuntut yang lain. Gitu. Kecuali ya, mereka yang memang ya, sudah dewasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, nggak ada yang ditutup-tutupi dengan Sayyidina Abu Bakar Nabi. Ya, sampai urusan berantem sama istrinya, Sayyidina Abu Bakar tahu. Ya. Wa in ra'ahum bi'ainil ukhuwah rahimahum, karena kalau melihat mereka dengan mata pandangan ukhuwah persaudaraan, maka akan menyayangi mereka. Wa in ra'ahum bi'ainil masikhah ahlaka nafsahu wa ahlakahum. Kalau dia memandang dengan pandangan guru, maka akan menghancurkan dirinya dan akan merusak mereka. Idla yara illa naqsan minhum, melainkan dia melihat dirinya kurang ya, daripada mereka. Wa kamalan fi nafsihi, dan sempurna dari dirinya. Fa'arab dzalika fa innahum muhimmun fi haqqil fariqain. Al-khamis, an yakunu tasarrufuhu fihim bil basira wal huda. Tasarruf syekh itu kepada murid ya, yaitu dengan basira. Gitu. Nah, penjelasan realnya di atas itu, si murid melihat guru dengan pandangan syekh, adapun guru melihat muridnya dengan pandangan masyikhah. Gitu. Apa ukhuwah? Murid melihat guru dengan pandangan murid melihat guru dengan pandangan guru, si guru melihat murid pandangan ukhuwah, itu maksudnya tadi. Gitu. Ya, kalau tidak, maka akan merusak.
itu akan menghancurkan diri si guru dan menghancurkan diri si murid. Gitu. Bukan berarti karena apa? Karena kalau si murid salah, maka si guru itu akan mengatakan gua guru, gitu. Lu tidak, tetapi saudara. Tetapi si murid jika salah kepada guru, dia harus pandang guru. Gitu. Kalau tidak, maka dia akan merusak dirinya juga. Ya. Yang kelima, tasarruf syekh kepada murid bil basirah wal huda. Artinya perlakuan guru kepada murid mesti dengan mata batin, bukan dengan mata zahir. Dan hidayah, ya, bukan dengan melaknat, mencaci, menyalahkan, tapi tidak memberikan petunjuk. La bi hukmil ada wal hawa, bukan dengan hukum adat dan hawa. Tidak. Dia selalu mandang dengan mata batin. Ya. Artinya dia melihat hakikat semua itu dari Allah, maka terus ya, dia membimbingnya dengan baik. Bukan seperti orang kebanyakan memandang satu dengan yang lain, tidak. Ya. Fala yuridu bihim istiksaran wala ta'azzuzan wala istizharan. Maka guru tidak mengingini muridnya istiksar. Istiksar itu memandang sesuatu yang kecil jadi besar, yang sedikit jadi diperbanyak-banyak, tidak. Urusan besar diperkecil. Ya. Itu yang diingini oleh guru kepada muridnya. Itulah adab seorang guru kepada murid. Ya. Kesalahan mereka yang besar pun dipandang kecil. Ya. Wala ta'azzuzan wala istizharan, dan juga tidak mengingini muridnya itu di depan memulia-muliakan, di belakang menghina. Itu ta'azzuz. Istizhar itu menunjukkan diri. Ya, tidak. Jika kita melakukan itu bahaya untuk diri kita sendiri. Karena guru tidak perlu, ya, tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, dimulia-muliakan, ya, tidak. Ya, kita menyikapi, memang itulah sikap kita. Ya. Wala yasmah lahum fi syai'in min dzalik. Ya. Dan guru tidak akan yasmah, ya, tidak akan memaafkan mereka jika dalam fi syai'in min dzalik, dari sesuatu tersebut. Bal yanhahum anhu wa yajzuruhum alaihi, bahkan melarangnya dan menghentikannya. Wa yu'annifuhum fi mahallit ta'nif. Guru itu akan bersikap keras kalau memang situasinya keras. Ala qadri ihtimalihim, tetapi juga sikap keras itu berdasarkan kemampuan murid. Ada murid dimarahin patah, maka ya, kalau dia keras sesuai dengan kadar ihtimal, kemampuan dia. Ya. Ada kita melihat guru marah kepada muridnya, marah betul, tapi padahal kesalahannya tidak sebesar, ya, seseorang itu, tetapi orang itu dimarahinnya ringan saja. Kalau kita ngelihatnya, kenapa begitu doang dimarahin, yang fatal. Ya. Itu semuanya adalah dari kasih sayang, bukan dibuat-buat. Ya, kalau dia punya kasih sayang, maka begitulah perlakuan tentang sifat kasih itu. Jadi maka kita pun sebagai murid tidak boleh mengukur diri kita dengan yang lain. Kenapa dia begitu sama kita enggak, itu pun tidak boleh. Ya. Wah, ini pilih kasih. Ya. Sehingga betul pun pilih kasih. Ya, kita mesti melihat kepada guru itu masyikhah, artinya itu pendidikan. Ya. Karena hakikatnya Allah yang memperlakukannya. Artinya begini, si guru, seseorang jika sudah diletakkan di arena guru dan murid, maka Allah akan berikan putuh ini kepada muridnya jika sidik. Ya. Adapun persoalan kekeliruan seseorang, itu tanggung jawabnya kepada Allah sendiri. Ini adalah adab kita sendiri untuk membangun diri kita, sebetulnya begitu. Dan si guru itu sendiri punya sejumlah adab yang jauh lebih berat.
dibanding kita sebagai muridnya. Wa yarfuqu bihim fil umuri ala hasbi awalim, juga berlemah lembut dalam beberapa perkara juga berdasarkan situasinya, suasananya. Wala yazhar alaihim bisaulah an-nafsiyah, tidak boleh menampakkan diri si guru itu kepada murid bisaulah an-nafsiyah dengan apa, saulah itu kesombongannya, ke apa namanya, saulah itu keangkuhan diri itu, an-nafsiyah. Wala yushawwisu alaihim bi ahwalil irfaniyah, jangan juga mentashwish, merusak ya murid itu dengan situasi makrifat dia. Artinya begini, orang tua jalan sama anaknya yang baru berlari, jangan jalan kita, ketinggalan, kita yang jalan dia. Gitu. Sehingga anak itu mengatakan, ya bapak kalah balap lari dengan kita, bangga kan anak itu. Ya. Murid kan sering menuduh, tawan gua sama dia ternyata. Padahal bukan dia bodoh, tetapi menunjukkan kebodohan kita. Ya. Itu pun kadang kita lupa kepada guru itu. Ya. Illa khaisu yakunu magluban au ma'muran, kecuali memang situasinya ya maglub. Ya. Situasinya memang maglub. Apa maglub itu? Ya. Ada dominasi situasi tertentu, atau makmur memang diperintahkan. Ya. Artinya memang si guru itu sedang mengalami hal jiwa yang ya, misalnya dalam berqasidah ya, gejolak ketika dia berqasidah, mendengar qasidah maka ada gejolak jiwa yang sangat tinggi ya. Itu dia sembunyikan. Kenapa? Karena murid nanti ya, akan mengikuti zahirnya padahal batinnya tidak ada ya. Saya itu baik sangka saya kepada guru saya. Saya melihat ketika lagi baca qasidah asik ya, saya menyaksikan wajah guru saya itu merah ya, karena dia berada di muridnya, maka dia ambil HP kemudian dia melihat HP. Rupanya itu untuk menutupi situasi batinnya ya. Karena guru itu menjaga betul agar muridnya tidak meniru zahirnya, karena yang ditiru adalah batinnya ya. Tidak dijaga juga murid yang lemah selalu meniru zahirnya ya, gaya zahirnya tapi batinnya tidak ya. Sampai seperti itu. Kecuali memang udah gak bisa lagi, maglub sudah gak bisa lagi, dia pun membendung dirinya atau memang diperintah untuk mentarbiyah, seperti mengajar misalnya, itu memang perintah untuk mendidik mereka. Kalau dalam qasidah seperti itu, atau ya bukan dalam situasi taskilul dzauq, itu mengasah dzauq dalam istilah tasawuf ya. Tetapi dalam pengamalan syariah ya, secara umum kalau diperintah memang untuk ditunjukkan ya. Si guru dermawan tapi ingin menunjukkan kepada muridnya, dia ditunjukkan depan muridnya ya, bahwa dia memberi orang, atau dia bicara saya memberi ya. Sementara muridnya yalah memberi pakai bilang-bilang ya, itu pun keliru. Kalau kita mengaku guru maka tidak ada maslahat guru itu sedang meria-ria depan kita, itu terkadang juga ya. Padahal itu adalah tarbiyah. Kita menyamakan diri kita kalau begitu memang lagi ria itu ya. Tapi lupa guru ngomongnya dengan kita ini siapanya dia. Coba itu pun ujian tarbiyah itu ya, perjalanan tarbiyah itu seperti itu.
Itu makmur namanya. Au yara lidzalika wajhan fil haq, atau dia melihat ada kebenaran di sisi itu. Au maknan minal haqiqat, atau melihat bahwa di situ ada kandungan hakikat. Wa yu'ti kullan minal muridina ma yaliku bihi bi amri dinihi wa dunya. Si guru itu memberikan kepada setiap muridnya sesuai dengan urusan agama dan dunianya. Ya. Si guru menasihati si fulan dengan cara yang tidak sama dengan dia. Ya. Kita jangan, wah enggak pas tuh, pasnya begini, itu untuk ente, tidak untuk dia. Kita sering seperti itu. Ya. Wala yasmah lahum fi syai'in fi mukhalafatil adab. Dan guru tidak boleh, guru artinya tidak membolehkan muridnya sedikit pun menyalahi adab. Ya. Dan saya betul melihat mereka itu, kita salah syariat, ya, mereka senyum. Ya, melanggar syariat, mereka senyum dan nasihati baik. Tapi ketika salah adab, mereka marah. Ya. Rupanya marah pun itu bukan benci, tapi ketika kita tidak, kita rasa wah tertekan gitu, kiranya dimarahin, padahal tidak. Kalau kita tidak punya pandangan begitu, berarti batal hubungan masyayikh itu, hubungan guru murid itu. Ya. Itulah kita sering lalai, lupa, sementara mereka tidak lupa. Wala mana au mufaraqati makaribil akhlaq, atau menjauhi akhlak mulia, wa wujuhi ta'wil wa istighfafil umur, atau sisi takwil, ya. Tidak boleh juga muridnya mentakwil-takwilkan, tidak boleh, harus apa adanya. Artinya si guru tidak boleh tampil kepada murid sehingga murid itu harus mentakwilkan. Ya. Enggak, guru saya di bulan puasa kalau dia minum itu sebetulnya enggak minum. Ya. Itu sebetulnya airnya begitu masuk ke bibirnya terus hilang. Ya. Minum lah, salah sudah. Gitu. Dan tidak boleh itu menampilkan, ya, seperti itu. Au istighfafil umur, atau meremehkan berbagai perkara, itu tidak boleh. Fa inna liqulubil masyayikh taqalluban, karena hati guru pun taqallub, berubah-ubah. Rubbama adarra bil muridin indal khuruj bisaurah fama faqa, boleh jadi akan membahayakan murid ketika guru itu, ya, meluahkan khuruj bisaurah, mengeluahkan marahnya, fama faqa, di luar batas itu. Fahdhar dzalika bi ghayati juhdik, maka hati-hatilah, ya, dengan semampu-mampunya, ya, hati-hati, ya. Artinya hak kita sebagai murid, ya, pada guru, atau kewajiban guru kepada kita. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya, ini saya nggak mau baca setengah-setengah, jadi terputus nanti udah, ya, habisin aja itu pasal, ya, supaya besok pasal baru, kecuali panjang baru kita. Ya, yang ini panjang tuh berapa baris, ini kan cuma sedikit. Baik, ya. Ini udah jam 10, nggak tahu kalau ada pertanyaannya, saya, ya, mengikuti saja. Wallahu a'lam.